Dan pada waktu itu banjir bandang, teman-teman. Ya, banjir bandang yang artinya tempat ini dulunya ada sebuah peradaban kuno yang ada longsoran daripada hujan. Kelihatan hanya sedikit ini yang ada bunganya. hujan deras. Iya, anak-anak itu dari bonsai baru kelihatan antara 1,5 meter lah, baru dilaporkan ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Jadi ketemu lagi di Jalan Cakra Panorama. Kali ini kami berada di Bulusari, Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Jadi hari ini kita akan mencoba eksplor ya. Jadi beberapa tahun yang lalu pernah ditemukan atau warga sini pernah digemparkan adanya sebuah temuan-temuan yang sangat fenomenal, menakjubkan, yaitu sebuah talut ya, atau sebuah seperti benteng yang memanjang sekitar hampir 1 kilo, teman-teman. Nah, itu ditemukan warga saat bersih-bersih pinggir sungai dan saat banjir bandang pada waktu itu, teman-teman ya. Jangan kemana-mana, terus saksikan untuk ekspedisi kita kali ini dalam belusukan kita di Bulusari, Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Oke, teman-teman, kita langsung ke lokasi ya, yang dimana di sini pernah ditemukan sebuah benteng atau sebuah talut pada waktu itu ya, dan sempat menggegerkan warga setempat ya, karena memang ditemukan pada saat bersih-bersih ya. Dan ini di depan ya, nampak sekali sebuah bangunan yang sangat megah dan memanjang sekitar hampir 1 kilo sebenarnya. Cuma beberapa tahun yang lalu digali oleh Dinas Kebudayaan atau sama Dinas Purbakala dan dinampakkan sekitar hampir 100 meter, teman. Nah, seperti inilah penampakannya. Dan ini itu nampak saat banjir bandang, dan kemudian ada warga bersih-bersih dan kemudian dibersihkan dan dilaporkan sama pihak-pihak terkait ya, dan kemudian diekskavasi. Dan ini ada aliran air ini dari sawah di atas tanah ya. Dia kemudian sampai sini, dan ini masih sampai tembus sana lagi, tapi belum diekskavasi. Mungkin tahun ini akan diekskavasi kembali ya. Dan coba kita lanjut lagi sampai ke sana, sampai ke paling ujung. Nah, ini dari atas sampai sini itu kurang lebih sekitar 1,5 meter, dan memanjang yang diekskavasi itu sekitar kurang lebih sekitar 100 meter. Coba kita, dan uniknya bentuk dari bangunan ini itu tidak lurus simetris, enggak, tapi ada sedikit melengkung seperti ini, teman. Nah, coba kita langsung lanjut lagi ke sana. Nah, di tengah-tengah ini ada semacam ada ornamen yang ada di depannya seperti ini. Ini seperti ada ornamen ya di depan, dan tidak simetris lurus itu enggak. Dan ukuran batu batanya itu sangat besar sekali. Nah, tidak jauh dari lokasi ini itu ada namanya Prasasti Cunggrang ya. Dan itu menyebutkan bahwasanya di Prasasti Cunggrang itu menyebutkan isinya itu ada 3 tempat yang diistimewakan ya. Salah satunya adalah tempat ini, Cunggrang Suci itu, dan kemudian ada Gunung Penanggungan ya, yang dinamakan dengan Gunung Pawitra. Nah, itu yang masuk dalam Prasasti Cunggrang ya, yang dikeluarkan oleh, kalau nggak salah itu pada tahun sekitar 900-an ya, di era Mpu Sendok, teman-teman. Dan artinya tempat ini itu dibangun di masa era Mpu Sendok, teman-teman. Nah, ini juga ya ada semacam dupa ya,
Biasalah ya kalau masyarakat Jawa, dupa ini hanya untuk pewangian, teman-teman. Dan kita coba langsung masuk ke sini, ya karena memang di sini tuh ada gorong-gorongnya, ada gorong-gorong seperti ini. Nah, oke, coba kita intip ya dalamnya seperti apa. Nah, ini ya dalamnya. Dan jadi memang ini berbentuk seperti gorong-gorong, teman-teman ya, seperti gorong-gorong yang memanjang sekitar ratusan meter. Dan ini itu biasanya ini untuk saluran air, entah ini saluran air atau memang untuk pada waktu itu adalah kerajaan yang sangat besar ya pada waktu itu. Dan coba nanti kita ulas lagi ya, coba kita cari lagi. Nah, ini kita coba geser lagi ya, coba cakra panorama. Nah, ini itu memanjang ratusan meter, bahkan hampir 1 kilo. Entah ini sampai ujungnya sampai mana, kurang tahu ya, karena memang belum diekskavasi sepenuhnya atau belum diekskavasi seutuhnya, teman-teman. Nah ya, jadi ini tingginya sekitar 1,5 meter ya. Nah, 1,5 meter ya. Dan coba kita lurus lagi ke sana. Nah, ini di atas itu sawah warga, ya, sawah warga. Dan kita coba lagi, geser lagi, dan kita harus sampai mentok. Nah, ini ada namanya, ada cekungan, teman-teman. Di sini tuh ada cekungan yang artinya mungkin ya di sini dulunya ada arca, ada sebuah arca atau ada sebuah patung, karena memang ini seperti ada tempat patung ya, atau tempat arca, karena memang bentuknya aneh, melengkung sini ya. Jadi mungkin ya di sini dulunya ada arcanya, teman-teman. Nah, ini sampai berlumut, dan ini biasanya dibersihkan sama Pak Polo biasanya. Wow. Dan ini memanjang ratusan meter, dan ukuran batu batanya itu agak besar dibandingkan di era peninggalan dari Mojopahit ya. Jadi memang identik dengan peninggalan dari Empu Sendok, karena memang lokasi ini tidak jauh dari Sumber Tetek ya, yang dimana itu peninggalan dari Raja Erlangga. Kemudian turun lagi itu ada situs Gapura 1, Gapura 2. Terus turun lagi itu ada ini ya, situs Blimbing Sari, dan turun lagi itu dekat lagi ini ada Prasasti Cungkrang, arah ke utara lagi atau arah kemana itu ada namanya Pecinan Raos dan lain sebagainya. Jadi memang di daerah Pasuruan ini itu banyak sekali kita temukan sebuah peninggalan-peninggalan bersejarah. Nah, kalau kita tarik lagi arah ke Pasuruan sana ada Candi Mireng kalau ya, ke Candi Kebuireng, dan ada lagi Gunung Gangsir. Nah, artinya tempat ini dulunya adalah tempat yang banyak sekali peradaban-peradaban kuno. Seperti ini ya. Nah, itu masih ada lagi ke sana. Jalan itu buntu. Coba kita geser ke sana. Kemana ini? Api irek. Oke. Coba kita geser lagi ke sini, teman-teman. Yang dimana di sini juga ada sambungannya ya. Ada sambungannya di sini. Nah, yang disebutkan oleh Bapak Kepolo bahwasanya di sini tuh sekitar sepanjang 800 meter, teman-teman. Dan ini itu tepat berada di depan sungai. Dan ini, nah itu. Nah, ini ya, teman-teman.
batu batanya yang nampak saat ini. Dan itu juga itu loh, zoom. Oke ya, coba kita kebalik ya karena sudah hujan. Nah ini itu di depan sungai, dan pada waktu itu banjir bandang teman-teman ya, banjir bandang yang artinya tempat ini dulunya ada sebuah peradaban kuno yang ada tempat ini ya. Oke ya, jangan kemana, terus saksikan untuk explore kita kali ini di YouTube Cakra Panorama. Ya, paring asma sinten, Pak? Muhammad Atim. Muhammad Hatim Iya. adalah kepala dusun sekaligus juru pelihara blimbing. Iya. Betul, Pak ya? Iya. Pak, boleh diceritakan Pak asal mula ditemukannya ya situs blimbing itu seperti apa, Pak? Awal yang pertama ketemu, yaitu yang menemukan itu adalah Karang Taruna pada tanggal 24 bulan 12, akhirnya tanggal 25 dibersihkan, dilaporkan ke saya, akhirnya saya ajak kerja bakti untuk tanggal 25. Terus Pak, waktu dibersihkan itu sudah ada dari BPK yang mendampingi atau hanya dibersihkan oleh jenengan dan para pemuda waktu itu? Dibersihkan oleh pemuda beserta saya. Lalu ada beberapa hari ini anak-anak itu Karang Taruna akhirnya dimasukkan ke grup kecamatan, termasuk akhirnya dari pihak kecamatan, termasuk Pak Wiji selaku Jubal di Kebuyireng akhirnya datang ke sini dilihat. Akhirnya dari beberapa dinas akhirnya datang ke sini. Dan beberapa hari kemudian dilakukan ekskavasi, Iya. sehingga terlihatlah bentuk asli dari bangunan tersebut. Iya. Hasil dari ekskavasi dari BPK wilayah 11 merupakan bangunan apa? Saya kurang tahu nek masalah bangunan ini. Cuma yang saya tahu itu hanya sebatas situs saluran kuno saja. Jadi bangunan saluran air kuno. Iya. Pak, di desa Blimbing itu kan tidak ditemukan prasasti Bungrang kalau nggak salah. Iya. Kaitan dengan Mudah-mudahan aja termasuk prasasti yang ada di Suki ini termasuk bangunannya. Makanya saya mengharapkan kepada dinas terkait ini ada ekskavasi yang kedua. Ini hanya ekskavasi ke-1 biar situs saluran kuno ini betul-betul kelihatan. Itu harapan saya. indikasinya Pak, kan yang terlihat saat ini kisaran 800 meter. Iya. Dugaan dari Bapak sendiri sebagai asli warga sini yang melihat mungkin di beberapa titik yang dari beberapa bantaran sungai ini, ada nggak indikasi bahwa saluran air kuno ini memanjang sampai puluhan kilometer? Cuma yang saya ketahui hanya sementara ini 300 meter. Itu. Ada nggak indikasi bangunannya bersambung sampai ke selatan atau ke barat, ke utara gitu? Ya jelas ada itu. Karena ini mungkin bisa dari sumber tetek. Untuk jarak dari sini ke sumber tetek itu kira-kira berapa kilo Pak? Kira-kira antara 3,5 kilo. Artinya kalau dugaan itu betul bahwa ada kaitannya dengan sumber tetek, bisa jadi memang panjangnya mencapai itu 3 kilometer. Iya. Pak, ini kan di depan sungai. Iya. Dan dulu kan tertutup. Iya. Apakah nampak itu akibat banjiran enggak? Enggak. Ini cuma hanya longsoran dari pasar hujan. Kelihatan hanya sedikit ini, yang ada bunganya.
waktu cedera Iya, longsor itu. iya. Anak-anak itu cari bonsai. Baru kelihatan antara 1,5 meter lah. Baru dilaporkan kepada saya. Setelah itu saya melihat akhirnya karena hari Jumat kita kerjakan hari Sabtu untuk bersih-bersih di situ. Jadi ini itu kepedesan Iya, iya, nggak kelihatan. ada longsor. Cuma dianggap orang-orang sini itu cuma hanya peninggalan Belanda saja. Oh, malah peninggalan kolonial. Iya, dianggap itu. Orang di sini semua itu nggak tahu ini kalau satu misal peninggalan daripada sejarah. Kerajaan. Iya, kerajaan. Waktu ekskavasi Pak ya, Iya. selain ditemukannya itu, ada nggak temuan-temuan di luar dari kategori tidak peralatan rumah tangga atau pusaka atau senjata-senjata tidak berharga, Tidak ada. hanya Hanya semacam pecahan krewet saja. beberapa Berapa? Pak, harapannya nih lain dilakukan apa Harapan saya itu lihat di sini itu menjadi ikon daripada Dusun Blimbing, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol. Nantinya itu biar apa? Menjadi pariwisata. Harapan saya hanya itu saja. Makanya saya menghimbau kepada pemerintah terkait ini segera ada ekskavasi yang kedua. Kalau bisa itu ekskavasi yang kedua ini kalau bisa itu ada nominalnya termasuk besar. Makanya biar ekskavasi ini sedang segera selesai. Biar kelihatan semua masalah termasuk peninggalan ini. Bapak sebagai gubernur, Iya, artinya amanah ibu pelihara itu sangat besar. iya. Apa yang memotivasi Bapak menjadi pelihara di sini? Saya selaku meskipun saya nggak menjadi jubal ini karena termasuk ada kaitannya sejarah, yang jelas saya itu tersentuh dengan hati saya sendiri bagaimana caranya ini itu bisa terawat, bisa terjaga biar tidak dibuat orang yang tidak bertanggung jawab itu. Boleh minta sedikit informasi, dulu pelihara itu apakah mendapatkan, mohon maaf, fee dari BPK? Alhamdulillah ini ada dapat 1 bulan. 1 bulannya itu dapat sekitar boleh dibuka Apa Pak? 450. 1 bulan 150. Kalau itu katakan bayaran yang kecil tidak memadai. Iya, karena di sosial betul. Tapi jadi peninggalan dari Bukit ini tetap terawat dan menjadi desa ataupun tempat yang produktif nanti. Iya, iya. Terima kasih Bapak. Oke, kembali. Terima kasih kembali ya.